Betul. Oke, nanti aku share-nya di G Drive ya. So, untuk start ke verben, oke, yang diubah hanya huruf vokalnya sih yang dirubah. Dan yang berlaku vokalnya dirubah itu cuman untuk personal pronomen do dan RCS. Ir tidak ada perubahan, ya. Jadi tetap sama kayak schwache verben, verb stamnya tidak ada perubahan dan endungannya dari en diganti menjadi t. Ya, jadi fat gitu, bukan vert. Ya, kalau RCS itu bunyinya jadi fat karena A-nya sudah diganti jadi A umlaut ya. A umlaut itu kan penyebutannya jadi E. Kayak gitu. Itu kalau untuk start ke verben. Ya, untuk endungannya sama tapi verb stamnya ada perbedaan untuk personal pronomen do dan RCS. Oke, nah kita balik lagi dulu ke atas karena tadi ada Harus sign. hafal ya, Bro. Hmm? Berarti kita harus hafal verben starke-nya. Iya, heeh. Jadi kalau tidak ada apa ya kayak khususnya kayak ada syarat tertentu yang mana yang starke, yang mana yang schwache yang mungkin bisa membedakan gitu, itu nggak ada sih. Jadi kita ujung-ujungnya tuh harus menghafalkan, harus melihat satu persatu verbennya, apakah dia schwache Verben atau starke Verben, kayak gitu. Ya, nah. Next, kita ke sign. Sign itu ya, sign dan haben lah ya. Sign dan haben. Sign itu kalau dibandingkan dengan bahasa Inggris ya, kalau di kita tuh nggak ada. Ada mungkin tapi susah juga untuk membandingkan. Lebih enak kita bandingkan dengan bahasa Inggris. Sign itu sama kayak to be ya, am is are. Tapi kalau bahasa Inggris cuman am is are aja. I am, you are, he, she, is gitu ya. Yang lainnya pakai is. Nah, kalau bahasa Jerman itu ada banyak. Ich bin, du bist, Lena, RCS itu ist, ya. Wir dan plural yang lainnya, ihr atau si plural ya. Dan si formal itu sind, ya. Jadi bukan sign tapi sind. Kalau misalnya ngikutin aturan yang tadi sih harusnya ini sign kan, tapi dia ternyata tidak harus jadi pakai sin dan ear itu sight. Ya, jadi ini udah hafal gitu aja. Sign itu dipakai untuk menyatakan posisi, ya, mostly menyatakan posisi, menyatakan perasaan, menyatakan umur, menyatakan apa? Tanggal, terus bisa juga untuk dipakai dengan kata selain kata benda. Tuh, ya. Dia tidak menyatakan kepemilikan soalnya, jadi dia tidak dipakai dengan kata benda. Dia dipakainya dengan kata, misalnya kayak kata sifat gitu ya. Ich bin traurig atau ich bin krank, ich bin glücklich. Kayak gitu. Oke, di kayak gitu. Atau misalnya dengan lokasi, ich bin beim Samsung gitu. Atau ich bin in der Schule. Kayak gitu ya. Kalau haben itu tuh lebih ke menyatakan kepemilikan. Ya, itu aja sih. Biasanya haben tuh dipakai untuk menyatakan kepemilikan. Ich habe ein Handy. Ähm, Ich habe eine Freundin gitu misalnya ya. Aku mempunyai gitu loh. Nah, terus dia oleh karena dia menyatakan kepunyaan. Nah, yang biasanya kita punyai itu kan adalah kata benda ya. Jadi dia biasanya dipakai bersama-sama dengan kata benda. Kayak gitu. Oke. Yang mau ditanya? Aina. Hmm? Oh, nggak ada Frau. Enggak ya. Oke, good. Nah, next personal pronomen im nominatif ya. Kemarin udah kita singgung, yaitu ya ich untuk orang pertama, du dan si. Du itu untuk informal orang kedua, si itu untuk informal orang yang si itu untuk orang formal orang kedua. Si-nya harus pakai huruf gede ya tapi. Terus RCS itu adalah orang ketiga. Ya, pluralnya untuk ich adalah wir, pluralnya untuk du itu
ihr kalian, pluralnya untuk si formal ya, kamu yang formal itu adalah si juga ya, tidak ada perbedaan dan ingat kalau yang formal harus pakai huruf besar. Untuk RCS ya, formalnya pluralnya adalah si juga. Untuk membedakan gimana nih si-nya ada 4 gitu loh. Untuk membedakan yang pertama kita lihat kalau S-nya gede itu mungkin adalah formal. Cuman kalau si-nya ada di awal kalimat ya itu kita harus lihat dulu konteksnya karena kalau di awal kalimat kan mungkin aja orang ketiga perempuan ya, tapi karena dia ada di awal kalimat makanya S-nya digedein gitu ya. Nah, kalau kayak gitu kita lihat mungkin bisa dari konjugasi verbennya. Ya, konjugasi verbennya kayak gimana? Karena kalau orang ketiga singular yang perempuan itu kan konjugasinya berbeda ya dengan orang yang formal ataupun yang plural, si plural gitu ya. Jadi itu harus benar-benar lihat lagi konteksnya kita lagi ngomongin apa. Ngomongin apa atau ngomongin siapa. Oke. Nah, terus next kita ke Hauptsatz. Hauptsatz itu sama kayak orang orang ngomongnya apa ya? Oh, Hauptsatz itu sama dengan Aussagesatz. Itu sama aja. Kalimat pernyataan. Ya. Jadi untuk kalimat itu ada kalimat pernyataan dan kalimat pertanyaan. Jadi Hauptsatz dan Fragesatz. Fragesatz itu kalimat pertanyaan. Nah, untuk Hauptsatz yang paling penting untuk diingat sih sebelum kita masuk kayak aturan-aturan yang membingungkan seperti Nebensatz gitu ya yang harus am ende lah ininya posisi verbennya. Nah, kita untuk Hauptsatz yang umumnya, generalnya yang perlu diingat adalah yang ada di posisi kedua ya. Itu adalah kata verben atau kata kerja. Posisi kedua ya, bukan kata yang nomor dua. Karena kalau misalnya kita bilang kata nomor dua ya rom dong harusnya yang adalah verben. Tapi ini maksudnya adalah posisi yang kedua. Kayak gitu ya, posisi dua. Jadi Ausrom ini dianggapnya adalah posisi pertama gitu ya. Ausrom itu menyatakan apa? Menyatakan lokasi. Gitu ya. Jadi aus itu tidak bisa berdiri sendiri. Bisa aja sih sebenarnya, cuma di kalimat ini tuh dia berdirinya barengan dengan rom. Jadi dibilangnya dia posisi satu. Oke, yang penting untuk diingat, kembali lagi kata kerja itu harus di posisi kedua dan subjek atau nominatifnya harus ada di sebelah kiri atau di sebelah kanan. Kalau misalnya di sebelah kirinya, di sebelah kiri nih udah kayak ada lokasi kayak gini, atau kata keterangan waktu, heute, gestern, manchmal kalau adverb ya, itu kalau sudah ada berarti nominatifnya di kanannya atau di posisi ketiga. Tapi kalau mau memulai dengan posisi pertamanya adalah subjek atau nominatif itu juga boleh. Yang penting harus selalu nempel, harus selalu bersebelahan dengan verben. Kayak gitu. Itu untuk Hauptsatz itu yang penting banget untuk diingat sebenarnya. Kalau untuk kata-kata apa lagi yang setelah itu nanti deh. Kalau mau aku kasih tahu, aku bakal kasih tahu untuk itu apa aja. Jadi sebenarnya sebenarnya sih kalau di bahasa yang lain ya tidak ada urutan tertentu. Tapi kalau di bahasa Jerman ada urutannya gitu. Kenapa mereka mengurutkan kayak tekamolo kalau pernah dengar tekamolo? Iya. Kenapa sih ada tekamolo gitu? Biar enak dengerinnya gitu. Jadi bahasa Jerman itu juga mementingkan enak didengarnya dan feelingnya enak nggak untuk diucapkan kayak gitu. Itu bahasa Jerman ya. Terus next ke Fragesatz. Fragesatz itu ada dua, W-Fragen dan Ja-Nein-Fragen. Kalau W-Fragen itu gampangnya adalah kalimat pertanyaan yang kata tanyanya itu kata pertamanya, kata tanya yang ada di pertama itu menggunakan kata tanya yang diawali dengan huruf W.
Was, wer, wann, wo, woher, wohin, wie, warum, kayak gitu ya. Itu kalau we fragen gitu. Dan untuk pertanyaannya itu bisa panjang, bisa pendek, tapi langsung pertanyaannya. Jadi tidak perlu ada konfirmasi ya atau tidak gitu. Jadi bisa langsung ada jawabannya. Contoh ya kayak wer studiert Medizin? Was studiert Anna Medizin? Wie heißt die Studentin Anna? Tidak perlu ada kata keterangan ya atau nein. Itu untuk Wefragen. Nah, kalau untuk mana? Kalau ya nein Fragen itu bedanya dengan kata Wefragen. Itu pertanyaannya akan dimulai dengan verben. Akan dimulai dengan verben dan verbennya pastinya tetap dikonjugasi. Dan kata setelah verben itu biasanya adalah subjek atau nominatif. Gitu. Perbedaan kedua adalah jawabannya itu akan dimulai dengan ya, oder nein, oder doch. Gitu ya. Ya, oder nein, oder doch. Nah, kenapa bisa ada doch? Nanti di bawah. Nah, ini. Kalau pertanyaannya itu tidak ada kata yang negatif, contoh studierst du, oder ya studierst du, bisa jawabannya ya kalau dia belajar, iya jawabannya. Kalau tidak ya gampang aja tidak. Nah, kalau pertanyaannya itu ada negatifnya, ada negationnya, contoh nicht oder kein, nah itu baru jawabannya. Kalau positif pakai doch. Tuh. Nah, baru kalau negatif ya pakai nine. Studierst du nicht? Doch, ich studiere gitu. Kalau kamu nggak belajar, nggak kok, gue belajar kayak gitu. Kayak gitu ya. Itu kalau doh. Jadi untuk menggunakan doh, pertanyaannya itu harus ada negationnya. Oke, kalau tidak ada negationnya ya einfach jawabannya ya oder nein. Kayak gitu. Itu Kalau dos sendiri tuh artinya apa ya, Bro? sebenarnya doh itu artinya gimana ya ngomongnya? Doh itu soalnya modal partikel, sebenarnya tidak ada arti khususnya gitu kayak aufräumen membersihkan gitu. Itu nggak ada sih sebenarnya arti khususnya. Cuman doh itu biasanya dipakai untuk menegaskan gitu kalau di kalimat, kalau bukan di pertanyaan ya. Kalau bukan di jawaban dari pertanyaan. Tapi kalau doh misalnya mau di translate ke kita ya kayak itu kayak enggak kok gitu. Gue belajar gitu. Kayak gitu ya. Oh, Oh. Mm-mm. berarti dia doh itu untuk pertanyaan negatif ya? Ya, doh untuk pertanyaan negatif. Tapi kalau untuk jawaban yang positif dari pertanyaan yang negatif. Gitu ya. Contoh kalau dalam kalimat eh gimana ya? Ich geh doch mal gitu. Kayak gue pergi kok sekali kayak gitu ya. Kalau ich geh noch mal itu beda lagi kan. Kalau doch mal itu kayak menegaskan enggak gue pergi kok gitu. Kayak gue pergi waktu itu kayak gitu ya. Jadi doh itu sebenarnya lebih untuk menegaskan aja sih. Oke. Mm-mm. Oke, good. Nah ini yang tadi ya starke Verben. Oke, nih contoh yang starke Verben mit T oder D. Oke, kalau starke Verben yang tadi ya, yang syarat kalau misalnya em, eh, apa verb stamnya itu diakhiri kata eh, huruf T atau D untuk starke Verben itu tidak ditambahin E. Kalau yang tadi yang Schwache Verben itu kan ditambahin E ya. Tapi kalau starke Verben itu tidak ditambahin E. Jadi bukan heltes tapi helst gitu. Atau ini bukan heltet gitu ya, tapi health aja kayak gitu ya. Un, nomen un artikel ya udah tahu lah ya. Kalau Bestimmte dan unbestimmte itu bedanya apa sih? Bisa dibandingkan dengan bahasa Inggris ya. Contoh, kalau bestimmte artikel itu kayak the apple, the book, the pillow.
Jadi menandakan kayak satu barang atau benda tertentu gitu ya. Jadi sudah tahu gitu yang mana. Nah, kalau pakai yang unbestimmte atau kalau di bahasa Inggrisnya atau an gitu, an apple. I eat an apple. Kita nggak tahu kan apel yang mana, tapi ya dia makan apel. Kalau kamu bilang I eat the the apple, nah itu kayak khusus gitu, kayak tertentu gitu. Begitu pula di bahasa Jerman. Kalau bestimmte, misalnya kayak ich habe der Handy. Kayak der Handy itu tuh kayak sesuatu yang tertentu banget gitu. Jadi semua orang tahu, oh ini tuh the handphone gitu. Tapi kalau misalnya ich habe ein Handy, ya dia punya satu handphone aja gitu ya, egal handphonenya yang mana, tapi ya dia punya handphone kayak gitu. Ya, nah untuk nominatif pastinya maskulin itu der, feminim itu die, und neutral itu das. Ya, nah kalau plural ada ada artikelnya di. Kalau unbestimmte itu tidak ada artikel plural. Ya, jadi kan kayak sebuah. Jadi nggak mungkin ada pluralnya dong, karena satu buah kan, sebuah. Jadi tidak mungkin ada pluralnya. Oke, next. Nah, substantif jangan lupa ya, substantif itu adalah kata lain dari nomen. Substantif. Oke. Oke, dan ini contoh-contoh pola plural. Pola satu nomen itu pluralnya jadi kayak gimana? Ada yang tidak ada perubahan sama sekali. Contoh das Fenster, die Garage, enggak di garage sih ada. Der Schlüssel, kalau aku nggak salah ya, kunci der Schlüssel itu juga tidak ada. Tidak ada perubahan atau ada perubahan. Ada penambahan ini kayak umlaut gitu ya. Maksudnya kayak umlaut gitu. Umlaut di huruf vokal yang pertama. Ya, ini huruf vokal yang pertama. Jadi mantel jadi mental, terus apfel jadi apfel, vogel jadi vogel, gitu ya. Nah, kalau yang kayak gini, ini maksudnya adalah tinggal ditambahin doang belakangnya. Tisch jadi tische, apalagi hun jadi hunde. Kan. Nah, kalau ini maksudnya adalah huruf vokal yang di depannya, huruf vokal pertama yang kita temui pertama, ini kayak saf ya, A gitu. Itu akan diganti jadi jadi umlaut gitu, entah A atau U atau O umlaut ya. Terus belakangnya tambahin gitu. Nah, kalau yang ini belakangnya berarti tambahin ER. Kalau yang ini sama kayak nomor 4, tapi dia ditambahin bukan cuman tapi ER. Nah, kalau nomor Sieben itu bisa ada yang ditambahin EN atau cuman N doang. Itu ya. Contoh di Frau jadi di Frauen, di Tasche jadi Taschen, jadi tambahin N doang. Studentin, Studentinnen, ada yang ditambahin N gitu kan. Studentinnen, karena ya kayak gitu. Atau biasanya kalau kata-kata serapan dalam bahasa Inggris ya dan kata-kata lain dalam bahasa Jerman itu cuman ditambahin S. Das Kino atau contoh kalau yang bahasa Inggris apa handi ya, handis, terus apa kameras, terus laptops kayak gitu. Kata-kata serapan biasanya tambahin S aja, sofas gitu. Terus untuk nomen, perlu kamu tahu bahwa kalau plural ya, untuk plural kadang-kadang ada nomen yang tidak ada pluralnya karena ya tidak bisa dihitung bahwa dia ada satu atau ada tambah banyak. Contohnya yang kayak yang berair-air gitu ya, milk, teh, kafe, ya itu kan kita kalau mau bilang singular berarti satu tetes aja gitu, gitu kan. Jadi uncountable nouns, untuk uncountable nouns yang tidak bisa dihitung itu biasanya tidak ada pluralnya, kayak gitu ya. Meist kein plural of kein artikel.
gitu. Nah, oke. Nah, kalau bir ya, bir itu mereka mereka itu pengecualian buat orang Jerman. Jadi bir itu dianggapnya adalah nyem 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 kayak satu bir kayak satu kaleng, satu gelas gitu. Jadi mungkin kayaknya bir itu ada pluralnya kayak gitu. Ya, jadi itu diingat-ingat. Nah, ini yang tadi ya unbestimmte artikel dia tidak ada plural ya karena ya a book, phone ya kan itu menandakan satu kan. Jadi tidak ada pluralnya. Biasanya unbestimmte plural itu diganti menjadi kind artikel ada yang gantinya gitu. Bukan gantinya sih, tapi eh, of of menandakan negatif aja sih kalau plural gitu. Tapi itu udahlah. Pokoknya intinya unbestimmte artikel tidak ada plural. Kayak gitu ya. Nah, untuk negation ini ada dua. Pertama ada kind, kedua ada niche. Kalau kind itu khusus dipakai dengan kata benda ya, kein Apfel, kein Orange, keine Orange, kein Brot, itu ya tidak ada. Tuh, kalau niche itu bisa dipakai dengan kata-kata yang lainnya. Ya, jadi mau menegatifkan, contoh kayak ich gehe ins Kino. Ich gehe ins Kino mit meinen Freunden, gitu misalnya ya. Nah, aku bisa, kalau misalnya aku taruh di depan mm, eh, mit meinen Freunden, jadi ich gehe ins Kino nicht mit meinen Freunden, berarti aku pergi ke kino sih, tapi tidak bareng teman-temanku, gitu ya. Mungkin sendiri atau mungkin dengan orang yang lain. Atau kalau misalnya aku taruh nih-nya di depan ins Kino, jadi ich gehe nicht ins Kino mit meinen Freunden. Ya mungkin dia pergi ke tempat lain atau mungkin dia di rumah gitu ya. Jadi penempatan nih itu penting. Di mana kamu tempatkan di depan apa yang mau kamu negatifkan lebih tepatnya. Ich lerne nicht Spanish. Jadi dia bukan belajar Spanish ya, mungkin dia belajar yang lainnya. Mungkin dia belajar English oder Deutsch ya. Tapi kalau misalnya kamu taruh di belakang, itu kamu menegatifkan semua informasi yang ada di kalimat itu. Misalnya, ich lerne Spanish nicht. Jadi ya dia tidak belajar juga dan kalaupun dia belajar dia bukan belajar bahasa Spanyol kayak gitu. Ya itu penempatannya makanya harus eh, dipikirkan baik-baik. Kalau misalnya kita contoh yang ini, ich kenne Lisa nih. Aku tidak mengenal Lisa. Kalau misalnya ditaruh di depannya Lisa nih itu, ich kenne nicht Lisa. Jadi dia mungkin bukan mengenal Lisa, tapi dia mengenalnya yang lain. Gitu ya. Jadi itu harus diperhatikan penempatan nih. Kalau kain itu otomatis pasti berada di depan kata benda. Ya, kecuali kata benda itu punya kata sifat di depannya. Misalnya schöne Haare gitu ya. Schöne Haare. Nah, schöne itu kan adalah kata sifat yang menerangkan si rambut gitu kan. Jadi rambutnya bagus gitu, rambutnya indah. Jadi kalau mau menempatkan kain itu di depannya si schöne. Jadi keine schöne Haare kayak gitu. Jadi bukan schöne keine Haare kayak gitu. Oke. Oke, next ya, Andrede kita bisa pakai informal maupun formal. Kalau formal itu si untuk singular dan pluralnya juga si. Kalau informal itu kita bisa pakai do dan ir. Kalau nanti di Jerman, kalau kita baru ketemu orang, pakai si aja dulu. Nanti kalau misalnya dia memang merasa sudah dekat, nanti dia akan bilang kok, wir können duzen gitu. Jadi kayak kita bisa pakai do aja. Itu tidak ada masalah gitu buat dia. Kayak gitu. Tapi kalau selama kita masih belum kenal, belum terlalu dekat, pakainya si aja. Even itu sama teman sekelas gitu ya. Kalau kamu
ke Jermannya pakai mau mau Ausbildung gitu ya misalnya nanti kayak gitu. Oke, Nomen komposita. Jadi kalau bahasa Jerman itu kita kalau bahasa Inggris mungkin kayak apple jadi apples gitu ya. Bukan kayak gitu sih. Contoh no 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 no. Kalau washing machine sama sih washing machine. Apa ya yang jadi kata lain gitu. Kalau bahasa Jerman dua kata digabungkan untuk membuat katanya itu menjadi masuk akal gitu. Jadi misalnya kayak cafe machine gitu ya. Kayak mau bilang mesin pembuat kopi, itu tinggal digabungin cafe dan machine gitu ya. Grundwort, kata dasar gitu. Jadi tinggal digabungin grun itu kan dasar ya. Dan word, kata. Jadi Grundwort gitu. Contoh, Wörterbuch gitu kan. Wörter itu kata-kata, buh itu buku. Jadi buku kata-kata gitu kan. Jadi ya itu bahasa Jerman tuh bisa digabung-gabung seperti itu. Makanya bahasa Jerman tuh kadang ada yang panjang banget gitu kayak orang-orang mikirnya itu panjang tapi sebenarnya kalau kita tahu artinya itu memudahkan kita untuk mengingat sebenarnya ya. Contoh Mittag Essen itu adalah lunch gitu kan, makan siang. Nah, siang itu Mittag, Essen itu makan, ya, makan siang kayak gitu loh. Nah, tapi ada aturan-aturannya kadang-kadang endungen akhir satu kata tertentu itu kayak mau digabungin ke kata yang nextnya itu rada-rada aneh untuk diucapkan gitu. Misalnya contoh ini ubung sebuh. Kalau nggak pakai s itu ubung buh. Kayak aneh gitu pengucapannya. Orangensaft gitu. Nah, misalnya kalau Orangensaft kayak aneh ada yang kurang. Kayak sekolah anak-anak gitu ya. Kindergarten aneh. Jadi lebih enak kindergarten kayak Oh, gitu. berarti apa artikelnya diambil dari verben kata kerja yang kedua ya, Prof? Iya. Jadi ininya diambil dari artikelnya pasti kata artikel pasti diambil dari kata yang paling belakang gitu ya. Hmm. Sebenarnya nggak cuma dua kata sih yang bisa digabungin, bisa sampai tiga atau empat kata. Tapi aku kurang tahu deh kalau yang empat kata, tiga kata ya. Gitu ya. Banyak dua kata digabungin dan itu diambil dari kata yang paling belakang artikelnya. Kayak gitu. Hmm. Ya, nah ini pun sebenarnya aturannya tuh nggak ada yang bener-bener teratur juga. Kayak, oh ini kalau akhirannya G harus tambahin S, nggak gitu juga sih. Jadi kayak kadang-kadang kita harus pakai feeling. Nah biasanya kalau penambahan kata sifat atau kata kerja gitu ya. Kata kerja sih yang hati-hati karena kayaknya sih kadang-kadang diambil verb stamnya aja. Jadi kayak Schlaftabletten, Wartezimmer gitu. Ya. Di itu ini harus dihafalin juga sih kata per kata menurutku. Mah kayak gitu. Ya, nah untuk auto. Next kita ke adjektif. Hmm, ya. Oh ya. Nah, kalau adjektif itu oke. Kalau adjektif itu adalah kata sifat. Ya, kalau kamu mau belajar adjektif, kata sifatnya itu baiknya itu belajar bersamaan dengan antonimnya. Noi, alt, jung juga alt, um, laut, leise, schnell, langsam, kayak gitu. Jadi belajar dengan lawan katanya supaya lebih cepat menghafalnya dan lebih cepat mengertinya. Kan kita udah tahu toyer gitu mahal. Ya berarti lawan katanya murah gitu. Berarti ada mahal, ada yang murah, ada yang baik, ada yang jahat, ada yang marah, ada yang senyum, atau ada yang apa ya tinggi, ada yang pendek, kayak gitu. Ya itu kalau adjektif.
Itu. Nah, adjektif ini sebenarnya ada yang namanya adjektif declination ya, tapi adjektif declination itu nanti di A2, nanti di materinya pas kita lihat aja ya. Gitu. Nah, terus sekarang kita melihat dulu nih trennbare dan trennbare Verben. Nih trennbare itu yang tidak perlu dipisahkan, ya otomatis tidak perlu dipisahkan. Kalau trennbare itu harus dipisahkan. Untuk trennbare itu tidak cuman ini ya, banyak sih sebenarnya kayak Suresh, terus apalagi yang ada di sini, Tile, terus apalagi Mit ada, Up, An, Auf, Aus, eh Zu, oh ada Zu, kayak gitu ya. Jadi ini sebenarnya ada lebih banyak. Mungkin nanti bisa nanti deh aku harus lihat dulu apakah aku ada dokumennya gitu. Nah, kalau yang nih tren bara itu lebih sedikit memang gitu ya. Jadi terus kita harus ngafalin. Iya, betul harus dihafalin apa aja yang perlu apa aja yang tren bara, apa ya aja yang nih tren bara. Itu perlu dihafal sendiri kayak gitu. Oke. Nah, terus untuk nih tren bara ini oke, untuk beberapa tenses ya atau beberapa model kalimat contoh kayak Nebensatz gitu ya. Ada mm, yang harus dipisah, ada yang nanti balik lagi barengan tapi tetap harus dikonjugasi gitu. Nanti next kalau kita udah belajar tensesnya baru aku singgung yang itu. Ya, jadi kayak gitu. Ada juga yang seperti itu. Kita harus melihat juga per tensesnya itu kayak gimana aturannya. Oke, tapi untuk aturan dasarnya sih Verben trennbare dan untrennbare Verben itu ya itu. Jadi prefiksnya ada yang harus dipisah, ada yang tidak harus dipisah gitu. Nah, terus yang Nomen und Artikel ya. Artikel kalau bestimmte itu akusatif yang berubah cuman maskulinnya aja. Dari der menjadi den gitu. Begitu pula unbestimmte Artikel itu yang berubah hanya maskulinnya aja. Jadi dari ein menjadi einen. Kayak gitu. Itu aja sih kalau yang maskulin ya. Hmm. Apa yang akusatif. Gitu. Unwas. Nah, ini yang haben ya. Ini konjugasinya. Ini dihafal as it is aja. Seperti ini aja hafalannya. Dan haben itu untuk kepemilikan ya. Kalau yang sign itu untuk menyatakan lokasi. Nah, personal pronomen im akusatif. Nah, jadi aku belum jelasin sih ya yang dari awal. Jadi ada yang namanya kasus itu nominatif, ada akusatif, ada datif, dan ada genitif. Untuk sekarang genitif kita singkirkan dulu ya. Karena kadang jarang juga dipakai di kalimat. Nah, nominatif itu apa? Nominatif itu subjek. Intinya itu aja. Dia adalah pelaku di dalam sebuah kalimat. Dia yang melakukan sesuatu, ya, melakukan kata kerja, entah apapun itu, memberikan, berjalan, mengayun, mendayung, mengendarai, pokoknya nominatif ini adalah subjeknya, dia pelakunya. Oke, nah, terus kita masuk ke akusatif dan datif. Akusatif dan datif itu sama-sama objek ya, sama-sama objek. Tapi yang satu itu adalah objek yang terkena langsung tindakannya atau terkena langsung impact dampak dari verben dan yang satu tidak terkena dampak langsung gitu ya. Jadi yang tidak terkena dampak langsung itu adalah datif. Kalau yang terkena dampak langsung itu adalah akusatif. Oleh karena itu akusatif sering juga disebut objek langsung. Dan datif itu adalah objek tidak langsung. Kayak gitu. Nah, terus eh, contoh.
Ich kaufe eine Jacke. Aku membeli sebuah jaket, gitu ya. Jaket itu kan terkena terkena dampak dari kata kerja ya. Jadi Jacke itu dibeli gitu kan. Nah, dia yang tadinya ada di mall menjadi sekarang karena sudah dibeli mungkin akan ada di lemari seseorang gitu yang membeli itu. Itu yang maksudnya adalah terdampak langsung. Nah, misalnya contoh kalimat tambahan. Ich kaufe eine Jacke. Nah, misalnya für meine Mutter. Untuk mamaku. Ya. Nah, mamaku ini adalah datifnya. Dia objek yang tidak langsung terkena dampak dari verben. Gitu. Ya, jadi yang dibeli kan si Yake, tapi buat mamanya. Nah, buat mamanya. Jadi itu adalah objek tidak langsung. Kayak gitu. Dia adalah sebuah objek tapi tidak langsung terkena dampak dari verben. Nah, kalau logikanya mungkin datif itu bisa dianggap sebagai penerima, gitu ya. Kamu bisa menganggap penerima karena mostly verben mit datif pun ya, itu biasanya kan yang menjadi objek datifnya itu biasanya menerima. Contoh kayak ya, ich danke Ihnen gitu misalnya ya. Aku berterima kasih kepadamu. Ya, Ihnen ini kan misalnya eh si orang yang si objek tidak langsung ini atau si datif ini kan menerima terima kasih kan gitu. Atau contoh I gratuliere meiner Mutter gitu misalnya. Aku memberi selamat ke mamaku. Jadi mamaku ini dia menerima ucapan selamat gitu kan. Makanya aku juga sering melogikakan datif itu adalah sebagai penerima gitu ya. Karena logikanya yang itu tadi. Terus juga kenapa aku menganggap datif itu sebagai penerima? Oke. Karena karena apa deh? Ada satu lagi aku mau kasih tahu tadi. Sampai lupa kan. Nggak ada soalnya nggak ditulis di sini. eh Objek datif dia penerima. Oke. Karena objek datif itu juga biasanya ya mostly kebanyakan. Tapi ini kebanyakan yang benar-benar banyak banget ya. Dia objek datif itu adalah manusia atau hewan, makhluk yang hidup gitu. Em, Jarang banget objek datif itu adalah kata benda yang tidak bernyawa. Oleh karena itu, aku menyebut datif itu adalah penerima gitu. Kalau objek akusatif itu ya bisa mau benda hidup, mau benda yang mati itu bisa gitu. Tapi kalau datif mostly itu adalah benda yang hidup yang adalah objek datif gitu ya. Nah, kita kembali ke sini personal pronomen akusatif gitu ya. Kan kita udah tahu akusatif itu apa, datif itu apa. Ya, nah, untuk objek akusatif seperti aku bilang tadi, dia bisa objek yang hidup ya, manusia, hewan, binatang atau tumbuhan pun atau objek yang mati tidak bernyawa, dinding, pintu, jendela, lemari, meja kayak gitu. Itu bisa. Nah, kita juga bisa menggunakan personal pronomen atau kata ganti untuk objek akusatif dan datif sebenarnya. Ya, tidak hanya untuk nominatif. Jadi kayak contoh ya. Kalau yang nominatif, eh, das ist Luca. Luca is sehr nett gitu misalnya ya. Terus abis itu Luca wohnt in Berlin. Luca lebe mit seinen Eltern gitu misalnya ya. Nah, kan kita inti dari kata ganti itu kan supaya kita nggak terlalu ngulang-ngulang luka, luka, luka. Iya, kita tahu itu luka. Jadi pakai kata ganti aja gitu kan. Nah, jadi akhirnya kan kita bilang das ist Luca. Wohnt in Berlin. Lebe mit seinen Eltern gitu misalnya ya. Jadi
ada kata ganti seperti itu. Nah, untuk objek akusatif, ketika misalnya kita sudah ngomongin objek akusatif ini berulang-ulang, kita bisa menggunakan personal pronomen juga untuk objek akusatif ini. Cuma berbeda dengan nominatif. Oleh karena itu, kita harus mengingat. Jadi ini akusatifnya untuk ih itu jadi mih, dudih, erin, tapi untuk si ya, si baik yang orang ketiga singular, orang ketiga plural maupun orang kedua singular dan plural itu tidak ada perubahan, tetap si. Begitu juga dengan s orang ketiga singular ya dengan gender netral. Kayak gitu. Oleh karena itu di sini nah is, du, dan kuchen. Du adalah nominatifnya dan kuchen adalah objek akusatif. Ya, dia adalah objek akusatif. Kenapa? Karena dia yang terkena langsung verben. Dia yang akan dimakan. Gitu kan? Nah, untuk menjawab ini, kita tidak perlu sebenarnya bilang ih, ya, ih, esse, dan kuchen. Tidak perlu sebenarnya. Karena ya kita sudah sama-sama tahu bahwa kita lagi ngomongin si kuchen. Kita bisa langsung bilang ya, ich esse in. Kayak gitu. Iya, aku makan kue itu. Gitu. Tapi kalau kita kan kita tetap harus ngomongin lagi karena kita tidak ada personal pronomen akusatif dan datif. Sebenarnya kita tidak ada kasus akusatif, tidak ada. Kasus akusatif sih ada ya. Datif yang biasanya nggak ada gitu. Tapi kita juga nggak biasanya kan bilang lo nggak makan, lo makan kue itu nggak gitu. Ya gue makan. Kita tidak perlu ada personal pronomen, kita sudah tahu konteksnya kalau bahasa Indonesia. Tapi kalau bahasa Jerman, kita harus kasih personal pronomennya, kata gantinya. Kita tidak bisa langsung cuma bilang, ya gue makan, ya ich esse. Nggak bisa, itu nanggung. Harus ada penjelasan, makan apa gitu. Itu bahasa Jerman seperti itu. Oleh karena itu, kita bisa pakai personal pronomen akusatif. Untuk lebih memudahkan kamu melogikakan gitu ya, melogikakan eh, nominatif, akusatif, dan datif ini, contoh kayak kurir deh, kurir gitu ya. Kurir itu adalah nominatifnya, ya. Terus paketnya, paket yang mau dia berikan, itu adalah objek akusatifnya. Terus kamu, misalnya ya, Fiona sebagai penerima, ya, itu adalah datifnya. Kamu adalah datif. Jadi si kurir memberikan paket, paket itu objek akusatif ke kamu. Kamu sebagai penerima. Kayak gitu. Itu untuk lebih memudahkan logika akusatif, datif, dan nominatif. Kayak gitu, ya. Nah, ini harus dihafal ya, ujung-ujungnya harus dihafal ya. Terus, apalagi untuk verben mit datif dan verben mit akusatif, ini penting banget sebenarnya untuk dihafal. Kenapa? Jadi kalau misalnya untuk verben mit akusatif, contoh untuk verben mit datif gitu ya, yang udah kelihatan banget. Jadi, misalnya kamu nanya, siapa yang kamu kasih selamat? Wem, wem gratuleers du? Gitu misalnya, ya. Siapa yang kamu kasih selamat? Kamu bisa bilang, eh I gratuliere meiner Mutter atau I gratuliere Ihnen. Si itu Ihnen bukan? Si Ihnen atau Ir. Ya, jadi pakai datif gitu langsung ya. Jadi eh, itu untuk akusatif dan datif. Nanti untuk datif harusnya ada sih ke bawah lagi. Gitu. Tapi sampai sini ngerti lah ya untuk personal pronomen akusatif. Orang Ya. ngerti ya. Oke, mantap. So, kita lanjut dulu ke possessive article. Nah, possessive article ini untuk menyatakan kepunyaan. Kalau dibandingkan dengan bahasa Inggris kayak my, misalnya uh, my pillow atau your glasses atau his what his bag
her shoes, kayak gitu ya. Itu possessive article. Oke, nah possessive article ini juga ada, bukan konjugasi sih, ada deklinasi, bukan deklinasi sih, sesuai dengan em, ada tiga yang harus kamu tahu untuk bisa menggunakan possessive article ini. Pertama yang harus kamu tahu adalah, kan kita menggunakan possessive article ini pastinya dengan kata benda kan, karena kita, ya namanya juga artikel. Artikel itu untuk menyatakan kata benda gitu kan. Nah, kamu harus tahu dulu gender dari kata bendanya apa. Contoh kayak ini, kamera. Kamera itu kan di. Ya, oke, kita udah tahu nih feminim. Oke. Nah, kasusnya apa? Kasusnya dia sebagai apa? Apakah dia eh, apa akusatif, ataukah dia di kalimat itu sebagai nominatif, ataukah dia sebagai datif? Ya, kalau benda tapi biasanya biasanya jarang, kalau kalau benda jarang datif. Tapi kalau manusia iya bisa datif. Kayak minor muter, minem bruder kayak gitu, ya. Nah, setelah kedua yang kamu lihat gitu ya kan, pertama adalah gendernya apa, terus kedua adalah kasusnya apa, terus ketiga kamu lihat personal pronomennya apa, punyaku kah atau punyamu, punyanya, punya dia, gitu ya. Nya itu kan dia ya, punya dia, kita harus tahu ini mau menyatakan kepunyaannya siapa. Kalau punyaku, ya misalnya kamera di sini, kan dia sebagai nominatif, terus gendernya adalah feminim, terus di sini adalah kepunyaanku. Jadi meine kamera. Misalnya kalau kita pakai contoh yang di sini ya. Ich bringe pung 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 Fahrrad in die Garage. Aku membawa. Nah, ini kan Farad, kita nggak tahu sih ini maksudnya di sini konteksnya punyaku, punyanya, atau punyamu, kita nggak tahu. Contoh kayak misalnya aku pakai punyaku lah ya. Jadi ich bringe mein Fahrrad in die Garage. Kenapa mein? Karena Fahrrad itu adalah artikelnya netral, das, ya. Terus dia kasusnya di sini sebagai apa? Dia kasusnya sebagai akusatif. Ya, oke, akusatif. Terus yang kita eh, personal pronomennya siapa? Ini punyanya siapa gitu. Punyaku. Oke, berarti pakai mine. Jadi mine Fahrat. Kayak gitu. Kita coba contoh pakai ini onkel deh ya. Onkel di sini itu kan artikelnya der ya, karena dia laki-laki. Terus di sini dia kasusnya adalah akusatif karena dia terkena langsung em, kata kerjanya, apa dampak dari kata kerja karena dia akan dikunjungi kan, gitu ya. Nah, terus onkel ini onkelnya siapa? Onkelnya aku, pamanku. Jadi kita lihatlah akusatif maskulin gitu ya, mainen. Kayak gitu. Jadi di sini isinya mainen. Nah, untuk apa sih? Untuk tabelnya nanti dia aku bakal kirim ya. Kalau misalnya aku punya, harusnya sih aku punya. Nanti aku bakal kirim. Harusnya kamu kalau udah sampai B1 sih punya juga ya. Apa? Possessive artikel, tabel possessive artikel karena itu lumayan banyak. Nah, untuk possessive artikel hati-hati banget kalau pakai ir. Ir itu kan misalnya punya kalian, ya. Das is misalnya apa? Hmm, itu sepeda kalian, gitu kan misalnya ya, misalnya. Jadi kalau kalian itu kan pakai oyer. Nah, oyer ini itu rada beda penggunaannya. Jadi kalau misalnya feminimnya kan bukan oire, tapi R-nya dipindah ke depan E, jadi oire.
Kayak gitu. Itu untuk feminim. Jadi itu yang harus diperhatikan kalau posesif artikel. Untuk posesif artikel dari ir kalian maksudnya. Orang kedua plural informal. Kayak gitu. Itu yang harus diperhatikan. Oke. So, aku harap kamu mengerti sampai sini. Ya, Ya. Oke, nah terus dua. Oke. Eh, kayaknya kita udah mulai masuk ke tensis. Nah, tensis itu kan dalam bahasa Jerman itu ya, em, apa? eh kalau kalau bahasa Jerman, tensis bahasa Jermannya apa ya? Ya pokoknya gramatiknya lah ya, gramatik kalimat gitu. Kalau kita membicarakan masa lampau, ya itu ada yang namanya das perfect dan preteritum. Nah, preteritum itu tapi biasanya tidak dipakai untuk berbicara gitu pada saat percakapan. Preteritum itu mostly kebanyakan dipakai untuk literatur gitu kayak buku-buku ilmiah, puisi. Nah, itu pakai preteritum. Tapi ada dua verben yang sering dipakai dalam percakapan, walaupun sebenarnya preteritum itu tidak sering dipakai untuk percakapan. Ya, nah, verben itu adalah haben dan sein. Ya, kalau misalnya aku mau bilang aku kemarin misalnya aku kemarin ke dokter gitu. Jadi kita tidak bilang, tidak memakai das perfect. Jadi astaga, bukan ich bin zum Arzt gewesen, tapi ich war beim Arzt. hmm. Kayak gitu. Ya, begitu pula dengan haben. Nah, misalnya kalau kita mau menyatakan aku eh, apa dulu punya anjing gitu. Kita tidak bilang ich habe einen Hund gehabt, tapi kita bilangnya ich hatte einen Hund. Kayak gitu. Khusus dua ini dipakai untuk preteritum. Sih gitu ya. Tapi khususnya dua ini aja. Yang lainnya biasanya tidak dipakai kalau percakapan. Jadi oleh karena itu kita harus tahu ininya, apanya sih? Em, konjugasinya untuk Oh, sein dan haben. kalau misalkan udah Hmm? lagi pakai preteritum, Mm-mm. itu perlu pakai perfect juga deh ya. Maksudnya gimana? Dalam konteksnya gimana nih? Misalkan saya sudah makan, berarti kan pakai hate atau pakai IHB. Ich habe kan kalau kita bercakap-cakap pakai das perfect. Ich habe schon gegessen gitu misalnya. Ich habe gegessen. Oh, oke. Gitu. Berarti, tapi kalau misalkan dia pakainya preteritum sama perfect, bisa gak? Apa tetap present plus perfect? Kalau mau aman sih pakai perfect aja sih. Maksudnya apa nih? Untuk ininya, hill verbnya, maksud Mm-mm. kamu. Kalau Iya. kamu pakai hill verbnya preteritum, itu jadinya pluskuamperfekt, bukan das perfect. Oh, Jadi, oke, oke. ich hatte, misalnya, ich hatte schon gegessen. Ya, itu kayak, itu udah masuk pluskuamperfekt. Gitu. Oh, oke. Mm-mm. So good. Oke, next. Nah, ini kalau datif ya, datif itu dem, der, dem, den. Dan jangan lupa untuk nomennya ditambahin n. Jadi kayak plural misalnya mit, meinen, Freunden gitu ya. Atau mit, meinen, Nachbarn pakai n. Kayak gitu. Oke. Kalau unbestimmte ya, itu tidak ada ya, tidak ada eh apa sih artikel unbestimmte
plural. Jadi bisa kamu pakai sebenarnya plural tanpa artikel tuh bisa. Wir helfen Leuten, wir helfen Freunden. Kayak gitu. Ya, dan jangan lupa ditambahin N juga belakangnya. Jadi sebenarnya kalau kita mau membuat kalimat itu tidak harus selalu memakai artikel. Tapi ketika kita tergantung konteks kita mau bilang apa gitu. Kalau misalnya aku mempunyai sebuah handphone ya, ich habe ein Handy. Kalau misalnya aku mempunyai si handphone gitu. Eh, ich habe das Handy kayak gitu. Ya, itu harus sesuai konteks. Oke. Good, 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 good. Next, pronomen datif. Nah, ini yang tadi ya, perusahaan pronomen yang datif. Contoh kalau kayak kita memakai verben datif, ich gratuliere ihr, gitu misalnya ya, ihr. Atau misalnya aku berterima kasih kepada mereka. Ich danke ihnen, gitu ya. Atau aku berterima kasih kepada Anda. Itu pula ich danke Ihnen. Gitu ya. Kecuali kalau si yang singular orang ketiga perempuan itu pakainya ir. Kayak gitu. Oke. Ini juga harus dihafal ya. Otomatis harus dihafal. Oke, good. Maria, Wein, schmeckt Maria der Wein, ja, er schmeckt ja, ya, kayak gitu ya. Oke. Nah, ini imperatif. Ini yang mau kamu itu ya, kamu pertanyakan tadi ya untuk membuat bitten, kalimat permintaan. Oke. Nah, imperatif itu biasanya kan itu kan kita menyuruh orang gitu ya. Untuk suruhan imperatif ini. Nah, kita kalau mau menyuruh orang, kita biasanya kan berarti akan suruh satu orang ataupun banyak orang, ataupun mungkin satu orang, banyak orang yang formal, gitu kan. Konteksnya seperti itu. Bisa juga sih, kayak aku nyuruh diriku sendiri, gitu kan. Tapi konteksnya kalaupun aku nyuruh diriku sendiri, itu kayak aku nyuruh orang kedua, gitu. Jadi aku menganggap diriku itu orang ketua. Kom Sean, ayolah, ayolah, kayak gitu loh. Oke, misalnya memotivasi diri sendiri. Yuk bisa yuk gitu. Come Sean. Kayak gitu. Ya. Nah, jadi biasanya ada tiga yang harus kamu perhatikan. Pertama, imperatif untuk do. Kedua, imperatif untuk ir atau kalian. Nah, ketiga, imperatif untuk, ini maaf. Ini imperatif untuk do, imperatif untuk ir. Kedua ya, ini imperatif untuk formal, baik singular ataupun plural. Oke, yang ketiga. Nah, kalau do ya, kalau do itu gampangnya adalah kamu tinggal ambil verb stamnya aja gitu. Tinggal ambil verb stamnya kayak tanpa dikonjugasi gitu. Contoh, gehen, geh, tuh, pergi kayak gitu kan. Atau kom dari common kan. Ini cuma diambil verb stamnya aja, kom. Nah, kalau ini aduh, gatel, maaf, bentar. Kalau ini, mm, kayaknya ini ada itu sih ya, harus ada beberapa pengecualian. Contohnya, ini kayaknya bukan cuman frag, tapi frage. Bentar, aku pastikan dulu biar nggak salah. Kalau kamu mau nyari ya bentuk imperatif, itu sebenarnya ada di aplikasi di handphone. Kalau kamu mau mau lihat sebenarnya Oh, itu bisa ada. apa ya, Bro? Kamu
Pakai iOS order. iOS. Oke, ada aplikasi coba namanya Verb. Bentar nanti Yang, oh ya. aku screenshot biar lebih enak. Nah, itu tuh sebenarnya bisa frag, tapi biasanya juga frage kalau yang ini. Ya, bentar aku kasih lihat dulu. Hmm. Aku kirimin dulu. Ya, ya. Hmm. Tuh, ya. Itu aplikasinya dan tampilannya seperti yang Ah ya, ya. Ya, coba. Abang. Ya, aku punya. Mm-mm, ya, yang itu. Jadi di situ ada kalimat. Ada kata imperatifnya. Kalau kamu nggak yakin, ya. Di ini kayak kauf aja, arbeit aja gitu. Atau tapi sebenarnya kalau yang akhiran T atau D itu harus ditambahin E. Jadi bukan Arbeit tapi Arbeite, Antworte, Rede gitu. Cuman kalau kayak Lauf, Fahren ini Lauf, Fahr, gitu aja. Aturan untuk do cuman kayak gitu, ambil verb stamnya aja. Kalau untuk ir ya, itu kamu ya tinggal ini aja sih. Kamu konjugasi aja. Verbennya yang diambil yang udah dikonjugasi gitu. Jadi kayak kommt, wartet, lässt, atau fahren gitu ya. Misalnya fahrt gitu. Fahrt ihr. Kalian jalanlah, berkendaralah gitu loh. Nah, kalau untuk yang si, ya tidak perlu ada konjugasi ya. Jadi sama verbenya sama dengan bentuk infinitifnya. Oke. Oh, berarti imperatif tuh nggak bakal ngubah katanya kayak ditambah jadi diubah jadi umlaut kayak gitu-gitu kan ya, Prof? Ya, enggak, tidak, tidak dirubah umlautan. Gitu. Itu kalau imperatif. Ya. Good. Kalau misalnya kayak anrufen, ansteigen, sucheren, kalau tren bare gitu ya. Misalnya anrufen, ruf an, kayak gitu. Jadi tetap dipisah ya. Steig an, steig ein, gitu. Naik gitu. Steig aus, keluar gitu ya. Tetap dipisah dan kalau do itu tinggal diambil verb stamnya aja, ruf gitu. Ruf an. Jadi bukan rufst, tapi cuman roof aja, roof an. Gitu. Hier such Strukturen. Oke, ini sih gampangnya sih seperti tekamolo ya, seperti tekamolo. T itu temporal, K itu kausal. Temporal contohnya heute atau gestern, letzte Mal itu termasuk temporal. Kapan? Nah, kalau kausal itu adalah kenapa, gitu kan? Kenapa? Biasanya pakai wagon, wagon, wagon regen, gitu misalnya, karena hujan atau wagon karena apa ya? Karena, 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 ya karena sesuatu lah. Pokoknya ada kausalnya, gitu ya. Nah, TK mo. Mo itu adalah modal. Modal maksudnya adalah bagaimana caranya. Biasanya pakai meet. Meet, meet meine, meet mein Fahrrad atau meet mein Auto. Dan lo itu lokasi. Misalnya ya kita coba. Ich gehe im Krankenhaus. Nein. Ich gehe, T dulu. Ich gehe
heute, ya itu temporalnya. Ich gehe heute wegen wegen meiner Mutter. Wegen itu termasuk dalam preposisi genitif. Ya, jadi kalau misalnya ada artikel, artikelnya itu pakai artikel genitif yang des der. Ya, jadi ich gehe heute wegen meiner Mutter mit mein Auto im Krankenhaus. Kayak gitu. Nah, kalau di sini sebenarnya ini cuma dipindah-pindah aja. Kan tadi aku bilang kan, posisi pertama itu bisa diisi dengan kata apa aja sebenarnya. Jadi misalnya im Krankenhaus gehe ich heute wegen meiner Mutter mit mein Auto. Atau misalnya temporalnya kamu mau jadiin posisi satu bisa. Kayak heute gehe ich heute gehe ich wegen meiner Mutter mit meinem Auto im Krankenhaus. Kayak gitu aja sih. Intinya seperti itu. Ya, jadi kalau bingung apa dulu nih, kata apa dulu sebelum apa, setelah apa, pakai TK molo aja. Temporal, kausal, modal, dan terakhir, terakhir biasanya lokasi. Lokasi itu biasanya terakhir banget. Itu. Yaitu untuk Satzstruktur. Satzstruktur. Satzstruktur tuh penting kadang-kadang ya. Bukan kadang-kadang sih penting. Karena kalau kamu sudah sering ya ngomong bahasa Jerman, kayak kalau Satzstrukturnya tepat, itu kita nggak perlu mikir terlalu lama untuk mengartikan kalimat itu. Gitu sih. Karena enak aja gitu. Jadi udah ada strukturnya gitu di otak. Biasanya kayak gitu. Ya. Oke, machen wir weiter mit Modalverben. Ya, seperti aku bilang kemarin, modal verben tuh ada 6, tapi mögen dan möchten itu sering dipakai, möchten lebih sering dipakai daripada mögen. Mögen itu biasanya cuma dipakai kalau misalnya kita mau bilang, aku menyukai sesuatu. Ich mag Eis, ich mag, ich mag, ich mag Wasser, ich mag egal apapun gitu ya. Kalau kita menyukai sesuatu benda, ya, ich mag Erdbeeren. Nah, ich möchte Erdbeeren essen kalau kita mempunyai keinginan. Ya, kemarin kamu ada bilang sih kayak keinginan gitu. Kalau möchten itu keinginan gitu ya. Good. Können itu I can, dürfen itu I am allowed, müssen itu I must. I have to. Sollen itu I should. Wollen itu I want to. Gitu. Ya. I will. Aku mau melakukan sesuatu tapi ini lebih untuk melakukan sesuatu. Oke. Itu untuk modal verben dan kalau ada modal verben ya ingat dia jadi heel verb. Modal verben ini adalah heel verb ya. Dan kalau dia ada modal verben, heel verbnya akan ada di posisi kedua. Yang endenya adalah si full verbnya tanpa dikonjugasi. Ya, itu ingat lagi. Kalau sudah pakai ini, kalau misalnya udah Paul arbeitet am Sonntag ya, tidak perlu lagi pakai modal verben di belakang. Jadi modal verben itu kecuali pas Nebensatz itu tidak mungkin ada di belakang. Kayak gitu ya. Kalau Nebensatz mungkin dia ada di belakang. Gitu. Itu untuk Morgan, Morgan, nein, modal verben. Nah, sekarang kita ngomongin preposisi. Preposisi ini rada-rada nih. Hmm, dulu aku waktu belajar juga paling sebel dengan preposisi sih. Nah, tapi ya mari mari kita pelajari lagi. Dulu Frau belajar bahasa Jerman berapa berapa bulan atau berapa tahun? Aku A1 sampai B2 4 bulan. Cepet banget ya. Iya.
Karena mungkin aku juga emang suka belajar bahasa sih, jadi ya mungkin makanya bisa cepet gitu. Gitu. Ya, nah, preposisi. Preposisi itu ada tiga. Oke. Datif, akusatif, dan vexel. Vexel preposition. Tapi vexel preposition di materi A2 sih kayaknya. Ya, ya, vexel preposition ada di materi A2. Oke, nah, preposisi datif. Datif itu ya. Kenapa dikatakan preposisi datif? Menurutku si Ainfah karena ketika ada preposisi itu, ya, kata bendanya pasti akan berubah menjadi datif. Kayak gitu, ya. Jadi preposisi datif. Kalau mau gampang, biasanya sih di ini ya, ambil huruf-huruf depannya nih terus bikin kayak satu 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 kata tertentu. Jadi biar ingat biasanya, ya. Nah, terus satu preposisi itu, bentar. Terus preposisi ini gunanya buat apa sih sebenarnya? Preposisi itu sebenarnya kalau aku bisa bilang, itu bisa menjadi kata hubung atau bisa menjadi kata keterangan sebenarnya. Jadi pemakaiannya ya kayak kita pakai kata keterangan gitu. Contoh kayak from, of, after, terus before, apa, on, in the back, in front of, kayak gitu. Jadi preposisi ini juga sebenarnya bisa dikatakan kata keterangan sih sebenarnya gitu. Jadi untuk pemakaiannya nggak usah bingung, nggak, soalnya kebanyakan ya kalau yang nanya ke aku tuh masih nggak ngerti preposisi ini digunakan ketika apa. Ya, ketika kamu membutuhkan kata itu dalam suatu kalimat. Misalnya, aku pergi dengan mamaku. Ich gehe mit meiner Mutter gitu. Aku pergi dengan mamaku. Nah, aku kan mau menggunakan dengan. Nah, dengan bahasa Jermannya mit. Jadi, ya dipakailah preposisi ini gitu loh. Jadi preposisi itu juga seperti kata keterangan aja sih sebenarnya. Ya, cuman ada penggunaan penggunaan tertentu di beberapa preposisi. Dan preposisi itu kan kalau misalnya preposisi misalnya kayak mit itu preposisi mit datif. Jadi nomennya harus diganti ke datif gitu. Mit, minor, muter. Awalnya kan muter itu kan feminim, harusnya dia minor aja, tapi kenapa jadi minor? Karena dia memakai preposisi mit datif, mit, kayak gitu. Kalau kita mau lihat satu-satu, preposisi mit datif, kita lihat dulu pertama ada, bentar, sebelum kita lanjut, izinkan aku minum dulu ya. Oke, Pak. Oke, kamu, kita pause ya maksimal 5 menit lah ya. Kamu mau ke toilet, bisa silahkan.
Oke, I'm back. Ina sudah kembali kah? Oh, udah tahu. Nah, oke. Nah, untuk preposisi, oke, kita akan mulai dengan aus. Aus itu bisa untuk em, dari ya, dari bisa lokasi dan bisa juga kayak terbuat dari apa, gitu ya. Jadi bukan cuman lokasinya, misalnya dari sebuah negara tertentu atau dari kota tertentu ya, tapi bisa juga kayak dari benda. Misalnya aku ngambil buku dari tas gitu ya, itu juga bisa sebenarnya. Jadi ich nehme apa? Ich nehme mein Buch aus ya, aus der Tasche. Aku ngambil buku dari dalam tas ya. Itu juga bisa. Nah, kalau material misalnya terbuat dari apa? Glass, oder silver, oder gold gitu ya. Itu aus. Itu tergantung. Kalau kalau misalnya kamu mau bilang, aku ngambil buku dari lemari, ya itu bisa pakai aus. Gitu. Aus itu pokoknya dari satu yang di dalam terus diambil keluar. Kayak gitu ya. Itu konteksnya. Kalau buy itu bisa bisa site ya, waktu by nah gitu ya. Atau bisa juga lokasi. Ya, by meinem Eltern. Ich lebe by meinem Eltern atau ich lebe mit meinem Eltern itu sebenarnya bisa ya. Atau by itu bisa juga untuk kamu ngasih tahu kayak kamu kerja di mana. Kalau kamu mau bilang nama perusahaannya, kamu bisa pakai by. Ich arbeite by Samsung. Ich arbeite by apa ya, misalnya Jupiter GmbH gitu ya, itu pakai by. Kalau kamu mau bilang profesinya itu pakai als. Ich arbeite als Buchhalterin. Ich arbeite als Krankenpflegerin kayak gitu. Ya itu bedanya. Terus meet itu dengan ya, dengan kamu atau dengan dengan rasa beruntung gitu ya, meet Glück atau dengan apa menggunakan instrumen sesuatu gitu ya, mungkin dengan mobil, dengan bus, ya meet them auto, dengan apa gitu. Jadi kita menggunakan suatu instrumen tertentu. Itu meet bisa. Meet juga bisa kalau misalnya kita sudah mencapai satu umur tertentu untuk melakukan sesuatu. Contoh, mit 18 Jahre alt kann ich kann ich einen Führerschein haben. Gitu. Jadi eh, waktu dengan aku umur 18 tahun, aku bisa punya SIM. Kayak gitu. Hmm. Itu meet ya. Meet juga bisa untuk kasus seperti itu. Di satu umur tertentu di mana aku bisa melakukan sesuatu. Ya. Nah, kalau side itu ya sejak ya. Seit einem Jahr, seit wann gitu. Sejak kapan? Nah, kalau side itu, oke, em, itu bisa gimana ya? Beda side dan up gitu ya. Kamu pasti udah tahu up. Up juga dari waktu tertentu di masa lampau, sama. Tapi kalau up, bentar. hmm, Kalau up itu yang sudah tidak bisa diulang lagi waktunya, gitu. Jadi kayak waktu aku masih kecil, itu kan nggak bisa diulang lagi kan? Kita nggak bisa kecil lagi. Nah, itu pakai up ya. Nah, next kita ke nah. Nah, itu bisa or atau misalnya kita mau ke mana, misalnya ich fliege nach Köln, ich fliege nach Deutschland. Tapi kalau nah itu khusus untuk negara, setahu aku sih, khusus untuk negara. Ya, mau pergi ke, tapi negara itu pakai nah. Ya, kalau misalnya kayak yang lain, contoh mau ke gedung gitu ya, mau ke gedung A gitu, bisa
pakai su atau bisa pakai in juga bisa ya. Nah, itu juga untuk side. Kalau misalnya kayak setelah konser ya, nah dem konser setelah kelas, nah dem kurs gitu misalnya. Nah juga bisa kalau misalnya kamu mau ngomong waktu gitu, misalnya kayak Viertel nach vier kayak gitu ya. 15 menit setelah jam 4 gitu atau Viertel iya kayak gitu sih. Ah, Kurz, berarti kurz gitu. kalau yang up itu tadi masuknya ke Zait ya? Atau Iya, ke Zaid tadi. Ya, perbedaan dengan Zaid. Kayak gitu. Ya, itu kalau nah. Terus font. Font itu bisa pakai eh em, sebenarnya font bisa pakai untuk waktu juga ya. Kayak font font 18 Uhr bis 20 Uhr gitu misalnya ya. Font bis. Ya, itu bisa digunakan untuk waktu. Nah, font juga bisa digunakan untuk ort dari from von der Universität, von dort, dari sana, dari situ gitu ya. Atau bisa juga untuk pelaku. Teter itu pelaku. Von dir dari kamu, dari seorang teman, dari mamaku itu bisa pakai von. Zu, zu itu ort ya, ke tempat, ke gitu, ke. Zu Paul, zu Hause. Nah, kalau mau ke dokter juga misalnya ya, ke profesi gitu. Zum Arzt, zu dem Arzt. Tuh. Nah, khusus untuk house, sebenarnya house itu kan cuman house aja. Tapi kalau house dipakein su atau nah, ya, nah, house itu harus tambahin e belakangnya. Jadi bukan cuman su house atau nah house. Misalnya IG ya, nah house. Tapi house-nya itu harus tambahin E. Ich gehe nach Hause. Harus, kudu banget. Nah, kalau zu, ich bin zu Hause. Itu juga harus kudu. Nggak bisa kita bilang ich bin zu Haus, itu tidak ada artinya. Ya, jadi harus ich bin zu Hause. Aku ada di rumah. Gitu. Nah, kalau Gegenüber itu di seberang ya. Tempatnya di seberang. Kayak gitu. Itu Gegenüber. Terus ya ini bisa dipendek-pendekin ya. By them itu jadi beim, von them itu jadi vom. Terus ke kayak tadi zum Arzt ya, zu dem Arzt atau zu der itu bisa jadi zur. Kayak gitu. Itu untuk preposisi datif. Tergantung kamu mau ngomong apa. Kalau kamu mau bilang aku mau pergi ke aku mau terbang ke Jerman gitu. Ich fliege nach Jerman. Ich gehe nach Jerman. Ich fliege nach Deutschland. Kayak gitu. Jadi pakai nah. Tergantung konteksnya kamu mau ngomong apa. Gitu. Nah, terus next. Oke, ini untuk bentuk particip zwei sih. Bentuk particip zwei itu untuk das perfect ya. Di bentuk kalau bahasa Jermannya ini kayak past participle kalau setahu aku ya, Verben 3 gitu. Jadi kalau Schwache-Verben itu ada aturan-aturan seperti Entschuldigung, ditambahin kalau misalnya ya, misalnya akhiran verb stamnya itu bukan T, itu ge dan tambahin T belakangnya, gekauft gitu. Nah, terus kalau misalnya akhirannya T atau D, biasanya ditambahin E dulu, gearbeitet. Kalau kayak D itu reden gitu ya, misalnya geredet gitu. Nah, kalau yang iren-iren begini, ieren-ieren begini, akhirnya telefonieren, programieren, reservieren, kayak gitu, kamu tinggal ganti en-nya menjadi T. Hmm. Itu einfach banget sih. Ya, nah terus kalau yang akhirannya S, ya tidak perlu ditambahin S lagi, cuman T aja. Jadi aturannya mirip-mirip ini, yang ini.
Kayak gitu. Itu untuk particip suai. Dan ingat kalau das perfect ya, das perfect itu harus posisi duanya itu haben oder sein, oke. Harus dalam bentuk presence. Kalau kamu pakai dalam bentuk preteritum, itu berarti kamu menyatakan pluskuamperfekt ya, itu beda lagi konteksnya. Terus jangan lupa juga kapan pakai haben, kapan pakai sein. Kalau verbennya itu ada pergerakan, berpindah tempat, itu pakai sign. Kalau tidak ada pergerakan, ya atau tidak berpindah tempat lah ya, itu pakai haben. Itu. Gelesen, lesson ya, membaca. Itu kan nggak pindah-pindah tempat ya. Atau makan, membeli, gitu ya, ya, gekauft, ya, gearbeitet. Contoh kalau yang pakai ini nih kayak reisen ya, kita pasti akan holiday pindah tempat ke tempat yang lain. Atau gelaufen, gekommen itu biasanya pakai sign. Gitu, itu bedanya haben dan sign untuk perfect ya. Nah, untuk starke Verben ya, itu itu harus belajar lagi sih per masing-masing karena aturannya tuh banyak gitu. Jadi eh sprechen jadi gesprochen, gehen jadi gegangen, terus bringen itu jadi gebrach, terus stehen jadi gestanden udah kayak gitu ya. Jadi itu harus dihafalin aja masing-masing verben. Kalau untuk partisip suai sih menurut aku tetap harus dihafalin per masing-masing verben. Nah, ini gemischte Verben ini verben yang tidak beraturan juga ya. Lebih nggak beraturan lagi daripada starke Verben gitu. Oke. Mungkin kalau starke Verben yang diganti cuman yang tengahnya doang gitu. Belakangnya tetap en. Cuman kalau ini tuh ganti semua kayak Wiesen gitu kan. Dari Wiesen jadi gewusst, Bringen jadi gebrach. Cu. Nah, kalau untuk trennbare dan untrennbare Verben, ya, kalau untrennbare Verben itu einfach belakangnya aja sebenarnya yang diganti. Kalau trennbare Verben, nah misalnya machen gitu ya, kan jadi gemah. Aufnya ditambahin di depan. Aufgemach, angekommen, mitgebracht. Kayak gitu. Ya, itu untuk em, particip zwei, untuk das perfect ya. Jadi das perfect, ingat lagi posisinya adalah haben oder sein yang jadi di posisi kedua, terus yang di belakang itu adalah particip zwei-nya. Gitu. Oke, yang terakhir ini deh. Hauptsatzkonjunktionen. Konjungsion itu apa? Konjungsion itu kata hubung. Gitu ya. Jadi untuk menghubungkan. Konjungsionen ini ada Hauptsatzkonjunktion, ada Nebensatzkonjunktion. Ya, kalau Hauptsatzkonjunktion itu tidak akan ada perubahan dari urutan kata. Misalnya Sandra ist Studentin und sie wohnt in München. Hauptsatzkonjunktion ini yang 5 ini itu dianggap posisi nol. Jadi kayak dianggap tidak ada, tapi ada sih. Gitu loh. Kenapa dianggap tidak ada? Karena tidak akan ada perubahan untuk kalimat selanjutnya. Kalimat yang ada konjungsionnya. Ya, jadi tetap eh, verbennya posisi 2 ya dan subjeknya bisa di posisi 1 atau di posisi 3. Kayak gitu. Nah, Hauptsatzkonjunktionen itu hanya 5 ini. Und, oder, aber, sondern, dan den. Ya. Kalau kamu mungkin nyadar, bukan mungkin nyadar sih, kayak den ini kan artinya karena. Nah, sebenarnya den ini atau karena itu juga ada while, oder da, tapi while dan da itu kan termasuk dalam Nebensatz. Gitu. Jadi katanya sih sama ya, artinya sama, karena.
Tapi karena yang satu pakai Hauptsatzkonjunktion, yang satu pakai Nebensatz, urutan katanya jadi beda. Gitu ya. Kalau mau gampang, pakai den. Tapi kalau misalnya kalau ujian A1 ya nggak mungkin sih pakai den. Mungkin aja, cuman ya jangan sering-sering gitu. Tunjukkanlah bahwa kamu ngerti eh Nebensatz kan. Kayak gitu. Itu aja sih bedanya sebenarnya Hauptsatzkonjunktionen. Itu dan, oder itu atau, aber itu tapi, sondern itu melainkan, dan itu karena. Kayak gitu. Sebenarnya dan ini juga ada preposisi genitifnya juga yang wagen tadi. Karena mamaku, ya jadi itu juga bisa. Tergantung kata apa yang kamu mau pakai. Kalau katanya Hauptsatzkonjunktionen ya berarti tidak akan ada perubahan susunan kalimat. Kalau yang mau pakai while ya berarti ada perubahan dalam kalimat. Kayak gitu. Ya, ini besok ya preposisi akusatif kita pelajarin besok. Oke. Besok, minggu depan maksudnya. Mingdep kita akan pelajarin ini. Sampai sini ada pertanyaan dulu tuh. Kalian tahu. Oh, paling ini sih apa? Berarti ngambilnya dari Kamis lagi ya? Apa yang hari Jumat mau diganti? Jumat yang kemarin. Kamis sih paling kalau mau yang Jumat soalnya aku udah ada kelas lagi. Jadi kelasku udah full. Kalau mau ganti soalnya nggak ada waktu lagi sih. Jadi kalau mau paling aku bakal ngasih kamu em, apa sih model tes lagi ya kecuali Herannya nanti kita dengerin pas hari Kamis aja. Oke. Soalnya kalau aku ngirim datanya tuh sangat gede gitu. Bingung juga aku mau ngirim datanya kayak gimana. Nanti paling model tes. Nanti kamu kerjain lesson dan Schreibennya. Terus hari Kamis baru kita eh, ngerjain Hören dan Sprechennya. Kayak gitu sih paling. Jadi kita bisa menghemat waktu supaya aku bisa lebih banyak mengcover tentang apa namanya? Tentang materi-materi ini. Oke, Gitu. oke. Ya, Oke, oke deh kalau gitu. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, kita ketemu lagi hari Kamis. Dan ntar ya, mungkin sekitar jam jam 5 atau jam 6, aku bakal kasih ke kamu soalnya. Ya, tahu. mm-mm. Oke deh kalau gitu. Sama yang ini nanti aku juga upload dulu ya ke G Drive. Semoga nggak ada masalah ya. Nanti aku kasih ke linknya ke kamu. Oke? Oke, Oke. dan terus Oke deh, kalau gitu, sehr gerne und wir sehen uns nochmal am Donnerstag. Oke, eh, so, tschüss, tschüss, ciao. tuh.